Halo, jumpa lagi di channel Rita Pardede. Nah, sekarang aku mau masak nagasari. Kan aku masih pakai apa ini loh? Parutan manual. Kelapanya ini, nah, ini ada 2. Kayak gini tadi bentuknya. Kecil ini. Gak perlu besar-besar karena nanti aku mau bikin 1/2 kilo. Bayangkanlah segini kelapanya ya kan. Nih, kita kukur dulu ya. Memang ada dijual, tapi kan ada yang lebih murah ini kelapa ini. Tiap hari lewat yang jual kelapa. Ada kukuran. Ya udahlah. Yang enaknya kan yang beli jadi dengan harga murah kan. Nah, dikukur. Aku masih menyukai nih ukuran kelapa ini ya. Ini selalu standby lah di rumah ini. Jadi kalau untuk menggunakan kelapa yang sedikit, kita bisa pakai yang ini. Nggak usah jauh-jauh jalan kaki. Kemana namanya tuh? Kode. Kodenya tempat kalian apa ya namanya? Kode. Biarlah agak seksi sedikit awak ya kan. Memarutnya ini. Tapi memang ininya dulu dipakai orang-orang tua kita dulu untuk memarut kelapa. Akhirnya siap juga sampai keringatan. Gak perlu olahraga siang. Gak perlu olahraga siang. Gak perlu olahraga di pagi hari. Memarut kelapa pun tanggurung sudah pada keringat puang. Gua mana keringat? Padahal tadi udah mandi pagi-pagi. Cuaca lagi panas. Oke. Tahap pemarutan sudah selesai. Kita lanjutkanlah lagi ya. Jadi si kelapa ini mau kita blender biar rasanya enak tenan. Wah. Campur sama air ya. Bikin dulu airnya. Kita mau ngambil patinya. Masukkan dulu. Jadi nanti santannya ini kita masak. Masaknya 3/4 lah, jangan sampai 100% didihnya. Gitu loh. Tuh, macet, kok mogok. Kita saring lah. Aku masaknya di kuali. Ngoseng. Ya kan. Mantap kali nih santannya ini. Karena untuk dimakan sendiri pakai yang alami lah. Biarlah dulu tenaga terkuras sedikit ya. Keringat kecucur sana sini nggak apa-apa. Yang penting semua itu kan prosesnya itu secara alamiah dan dinikmati secara nikmat mia ya. Apanya yang dibilang menikmatilah pokoknya. Lagi ya santannya. Lanjut lagi ya. Tambah lagi sedikit. Kurang tadi santannya itu kan, tambahlah sedikit lagi. Nanti kekerasan juga nanti buburnya itu. Tangan belepotan gak apa-apa lah. Udah. Nah, santan sudah komplit. Buah mana komplit? Lanjut museng. Di sini ada daun pandan. Aku nanti mau kasih daun pandan kemari. Daun pandan kita sobek dulu ya dan menjadikan beberapa potong. Sobek dulu daun pandan ini supaya wangi. Ada garam.
Terus gula. Untuk gulanya aku masukkan 8 sendok makan. 1, 6, 7, 8. Baru kita masak ya. Santannya kita masak, diaduk terus, jangan sampai pecah. Jadi dalam kuali ini sudah ada tadi gulanya, masuk lagi daun pandan, masuk lagi garam, aduk ya. Jadi kita masak ini nggak perlu sampai mendidih-didih, nggak perlu sampai mendidih. Kedidihannya palingan 75 derajat aja, atar-atar, dia taratar lah, dia agak-agak. Kalau santan sudah dimasak kan, beda rasanya sama santan yang tidak dimasak untuk pembuatan kue. Jadi rasanya lebih, kalau yang sudah dimasak itu ya, rasanya lebih terasa, dia lebih lemak dia dibandingkan dengan santan yang sama sekali tidak dimasak. Kemudian ketahanannya juga lebih tahan dia santan yang dimasak, untuk ketahanan kebasiannya ya. Aduk terus. Makanan ini kan kita bilang makanan apa ya, makanan yang diselerai tanpa beda usia ya kan. Contohnya kita bikin siang sampai ke pagi, besok paginya makin enak dia. Cocoknya misalkan ya hari Sabtu kita bikin siang, nah Minggu paginya kita nikmati makin enak. Yang lucunya di hari Minggu pada rebutan, karena makin dingin dia makin enak terasa dia. Di bulan puasa banyak jualan takjil, jadi kita bikin sendiri dia terjamin. Kalau kita bikin sendiri santannya juga terjamin, semuanya terjamin lah. Kemudian apanya namanya, kayak gulanya juga kan kita pakai gula asli, jadi aman untuk dimakan untuk keluarga. Dan nggak bisanya beli di sana, bisanya gampang belinya ini 2.000 pun paling mahal lah sebiji ya. Tapi kan bukan itu juga nya, kadang kita perlu juga nya makanan sehat. Sepertinya ini sudah ada ini gelagak-gelagaknya mau mendidih ya, sabar aja dulu. Aduh. Nanti pisangnya yang ku bikin di sini nggak pisang kepok, Ambon, Ambon Toba. Itu rasanya manis loh. Apalagi kalau kita bikin godok-godok, waduh, wangi dia. Sengaja sih tadi aku beli pisang Ambon Toba, biar enak dia. Ini kita matikan ya, udah bisa ini. Nggak usah mendidih-didih kali. Takutnya santannya pecah. Kita aduk terus, jangan pecah santannya. Aroma pandannya pun sudah terbang kemana-mana ini. Nah, kita tunggu sampai santannya ini agak dingin, biar bisa nanti kita masukkan tepung berasnya. Santannya ini sudah bisa lah kayaknya ini dimasukkan sama apanya, sama tepung beras. Nah, tepung berasnya ini setengah kilo. Kita ayak ya, walaupun dia dalam kemasan juga tetap kita ayak. Main 2 tangan kita ayak sambil diaduk. Kita ayak sedikit-sedikit supaya adonan itu diaduk ringan, tidak gumpal-gumpal. Jangan mogap, ya mogap udah lain kita ya. Usah nanti pergoyan kita ini pergoyan basah. Ini kan diayak kan gampang dia mengaduknya. Kita habiskan dulu ayakan tepung ini. Memang bersih ya, gak ada kotoran. Tapi walaupun begitu yang namanya dimakan sendiri tetap juga kita jaga semua. Kita jaga-jaga.
Kita nyalakan api. Apinya api kecil aja ya. Sambil diaduk-aduk. Sampai nanti kita aduk kondisi tepungnya ini mengental. Ataupun sampai dengan kondisi adonannya adonan berat. Memang seperti ini dia ya. Kalau tepung dimasak mengental. Kenapa saya gunakan api kecil? Supaya adonan di bawah jangan cepat dia gosong. Jadi kita gunakan api kecil. Masaknya pun bagus, cantik. Nah ini karakternya sudah semakin mengental. Terus diaduk ya. Inilah. Kita matikan dulu kompornya ya. Wangi bah. Tanpa pisang ini dibilang ini bubur sumsum. Tapi setelah dikasih pisang, terus dibungkus pakai daun pisang, berubah nama menjadi Nagasari. Padahal bahan dasarnya ini sumsum ya, bubur sumsum. Kalau sumsum kan dia nggak pakai daun pisang ya, kita makan di mangkuk gitu ya, isiannya kosong, tidak ada buahnya di dalam pisangnya. Kalau bubur sumsum, kalau Nagasari lain lagi, tak kasih lah dia pisang. Jajanan tradisional ini. Oke, cukup. Menunggu dingin si adonan tepung ini, aku mau motong-motongi pisang dulu lah. Nanti pas itu waktunya, selesai motong-motongi pisang, udah bisa ya nanti ini dibungkus kan. Jadi ini pisangnya kita mau potong-potong dulu. Ini namanya tadi dia pisang Ambon juga. Potong-potong dulu dia ya. Seperti suka-suka hati kita lah motongnya cemana. Walau kulitnya hijau, ini rasanya manis loh. Hijau-hijau ini. Jangan diragukan. Kayak cabai rawit kecil-kecil. Nah, jangan melawan sama dia, digigit nanti kalian. Oh, tuwir bibir kalian ya. Mamaku bilang ini namanya hejo tea. Itu bahasa Sundanya hejo tea itu apa, Mak? Hah? Hejo tea. Hijau tua ya, Mak? Iya. Iya, mamaku kan Sunda. Jadi kalau bilang hijau itu hejo. Ada teanya di belakang. Madabu. Oke, segini dulu ya. Jadi sekarang kita tinggal membungkus ya. Kita bungkus ya. Tadi daun pisang ini sudah kita jemur biar lempeh, kata mamaku, biar lempeh. Ya. Masukkan adonan ininya. Adonan tepung tadi. Nah, gini kan ya. Masukkan si pisangnya sebiji. Lalu kita timpa si pisang ini ya. Ini dia. Nah, baru kita gulung lah ya, kita lipat, kita gulung. Ini lipat seperti ini. Baru balik lagi seperti yang tadi. Inilah dia. Kalau di tempat kami ya, di rumah kami nih, kalau udah ada makan begini, tap. Ibaratnya kayak perlombaan 17 Agustus. Kayak perlombaan 17 Agustus ya kan.
Inilah dia nih. Ini besar ini ya, cocoknya kalau dijual ini harga berapa ya? Setelah dibungkusin, dapatlah satu dandang ya kan? Kita kukuslah dulu. Nih, kita kukus dulu ya, palingan 15 menit aja. Sudah masak. Piu. Kita kukus. Tadi saya bilang 15 menit ya, 15 menit. Kita kukus, kita tunggu matang baru kita nyam. Enak. Nagasarinya ini sudah ada 15 menit, kita tinggalkan. Lihat nih asapnya berubah berdebu. Tuh. Ya. Wanginya udah kemana-mana nih. Wih, nambah. Ya, kita istirahatkan dulu dia ya. Nunggu dingin. Nanti kita cobain, rasanya pasti mantul. Oke. Ini ya. Nagasarinya ini sudah dingin. Enak bah. Kalian bisa coba di rumah. Nggak perlu ribet bikin ini ya. Kalau yang nggak mau ribet, santannya beli dia aja. Pisangnya tuh. Tadi ada daun pandannya nempel. Kita terakhir. Jadi inilah dia Nagasari ala Mama Jeges dalam Horas.